Nama saya Maybe, saya berasal dari Kupang dan puji Tuhan saat ini saya sedang studi dan bekerja di Bali. Dan pada kesempatan ini saya ingin bersaksi mengenai bagaimana pekerjaan Tuhan, mengenai bagaimana anugerah Tuhan dalam hidup saya. Jadi waktu saya lahir itu, mama saya baru berusia 16 tahun. Beliau mengalami kecelakaan dan akhirnya kandungan itu tidak disetujui oleh kedua orang tua dari mama saya, opa dan oma saya, dan akhirnya mama saya melakukan segala macam cara untuk menggugurkan saya. Dan itu yang saya percaya bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu beliau melakukan segala cara, namun tidak satupun cara bisa membuat saya gugur waktu itu. Jadi waktu itu kandungan mama baru sekitar 7 menjelang 8 bulan, tapi saya harus dilahirkan. Alhasil waktu saya lahir, saya mengalami cacat fisik dengan jari sebelah, maksud saya jari di tangan sebelah kiri saya kurang lengkap. Kalau tangan kanan saya ada 5 jari, tangan kiri saya hanya 3 jari. Dan waktu itu ketika saya lahir, seperti tadi saya sudah perkenalkan, nama saya Maybe. Dalam bahasa Indonesia itu artinya mungkin. Nah, kenapa bisa nama saya menjadi seperti itu? Waktu lahir itu karena saya cuma 7 sampai 8 bulan kalau tidak salah waktu itu, akhirnya saya sempat mengalami kritis 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu dokter mengatakan kalau memang anak ini bisa bertahan, dia akan hidup. Tapi kalau dia tidak bisa bertahan, dia akan mati. Jadi selama 1 minggu itu status saya itu mungkin mati, mungkin hidup. Jadi, dan puji Tuhan, sekali lagi saya percaya bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini, kesempatan ini, saya bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya. Dia memberikan, dia menganugerahkan hidup bagi saya pada saat ini. Dan akhirnya untuk mengenang momen itu, papa saya memberikan saya nama Maybe, yang artinya mungkin, untuk mengingat dari momen itu. Saya percaya waktu itu kalau Tuhan mau membuat saya mati, pasti bisa. Karena Tuhan yang memiliki hidup saya. Kalau Tuhan bilang mati, ya mati. Tapi kenapa Tuhan membiarkan saya hidup? Dan saya percaya bahwa Tuhan punya suatu rencana dalam hidup saya. Tidak sampai di situ, setelah saya remaja, saya besar, Tuhan mengizinkan sesuatu lagi terjadi dalam hidup saya, di mana orang tua saya bercerai, dan itu sangat menggoncang kehidupan saya dan keluarga. Mama dan papa saya pisah, papa saya melarikan diri, tidak tahu kemana, mama saya harus masuk penjara, dan akhirnya mama saya menggugat papa saya. Dan dari situ saya bersama kedua orang adik saya dan mama saya, kami hidup berempat. Di situ tentunya manusiawi, kami berempat sangat kecewa dengan Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Kami merasa, saya dulu itu sangat rajin sekolah minggu, orang tua saya juga rajin ke gereja. Jadi waktu itu pertanyaan besar dari saya, khususnya dari keluarga saya buat Tuhan, kenapa Tuhan? Hanya itu, kenapa Tuhan? Apa salah saya dan keluarga sampai ini bisa terjadi? Tapi perlahan, namun pasti, Tuhan boleh memakai hidup saya. Jadi waktu itu, puji Tuhan, Tuhan menangkap saya duluan, di mana saya merasa benar-benar sudah benar-benar sangat down. Saya merasa bahwa benar-benar Tuhan tidak ada lagi. Tapi justru di dalam titik itu, justru di titik kelemahan saya, di titik yang paling rendah dari saya itu, justru di situ Tuhan bekerja. Tuhan bisa merubah setiap masalah-masalah dalam kehidupan saya untuk menjadi berkat, untuk menjadi suatu hal yang justru semakin membuat saya dekat dengan Tuhan. Dan dari situ, waktu Tuhan tangkap saya mulai melayani dari remaja, pemuda, dan saat ini saya berada di komunitas Yes. Nah, di situ waktu itu orang tua saya, khususnya mama dan kedua adik saya, sudah sangat-sangat kecewa dengan Tuhan, bahkan mereka tidak mau ke gereja lagi. Tapi di situ saya tetap menunjukkan teladan saya tetap menunjukkan bahwa ini hidup saya yang sudah Tuhan Yesus pakai. Saya tetap memberikan yang terbaik, saya menjadi teladan. Puji Tuhan, hari ini
Saya boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah setiap masalah kami, di tengah-tengah setiap masalah saya dan keluarga. Tuhan tetap memakai saya dan keluarga, khususnya adik saya dan mama saya, untuk kami boleh melayani Tuhan. Dan itu yang ingin saya bagikan, bahwa mungkin saat ini engkau di luar sana merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya, Tuhan tidak adil dengan saya, tapi percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, langkah demi langkah, Tuhan turut bekerja. Seperti di dalam kitab Roma dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam sesuatu hal dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting kita mau tetap mengasihi Tuhan, kita mau tetap fokus kepada Tuhan, dan percaya ketika kita merespon setiap masalah itu dengan positif, dengan baik, Tuhan bisa merubah itu menjadi berkat yang luar biasa. Jadi lewat kesaksian saya ini, saya hanya ingin menekankan satu, bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika Dia menciptakan setiap kita. Tuhan tidak pernah salah. Jadi ketika engkau mengalami sesuatu, ketika sesuatu hal yang mungkin engkau rasa sangat buruk, engkau merasa bahwa itu malapetaka dalam hidup engkau, percaya bahwa apapun itu Tuhan sanggup. God is able. Tuhan itu sangat terlalu bisa. Tuhan itu sanggup untuk merubah segala sesuatu menjadi suatu berkat, dan biarlah berkat itu bisa menjadi alat terang kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.